Assalamualaikum semuanya. Lumpia sosis. Yuk kita nostalgia bareng-bareng makan jajanan zaman dulu tapi versi homemade-nya ya teman-teman ya. Kalau zaman dulu kita selalu belinya di frozen foodan gitu, tapi kali ini aku mau buat sendiri di rumah karena menurut aku caranya tuh simple, modalnya murah, hasilnya banyak. Sebelum kalian nonton, dipastiin lagi kalian udah subscribe ya. Yang udah subscribe thank you banyak. Jangan lupa tinggalin like dan komentar kalian. Ini langsung aja kita siapin 150 gram tepung terigu, kita campur pakai 150 gram tepung tapioka. Aku bakalan tambahin setengah sendok makan ragi instan ya teman-teman ya. Kita aduk sampai si raginya itu merata ke dalam tepung. Kalau udah merata, kita langsung aja tambahin perasa. Di sini aku ada 1 bungkus Royco rasa ayam, garam 1 sendok teh, dan 350 ml air panas. Ingat ya teman-teman ya, air panas. Terus kalau teman-teman ada yang nanya, "Kak, emang raginya nggak mati kalau airnya panas?" Bisa ini ya teman-teman ya, untuk airnya bisa dibuat agak sedikit hangat aja, nggak perlu yang panas-panas banget. Jadi cukup dia panas aja. Kalau kalian takut raginya nggak aktif lagi, tapi kalau kalian biasa aja ya boleh pakai air yang bener-bener mendidih. Jadi kita takar dulu nih airnya 350 ml, terus kita masak sampai mendidih baru kita tuang. Kalau teman-teman takut keenceran, kita masukinnya 300 ml aja ya. Dan kalau udah masuk langsung kita aduk cepat kayak gini sampai adonannya seperti ini ya. Kalau udah lanjut kita siapin kulit pangsit yang udah aku kasih corak kuning kayak gini. Ini aku warnain cuman biar lebih menarik aja sih teman-teman. Untuk cara warnainnya kayak gini ya. Kita siapin wadah, kita tuang pewarna secukupnya, terus kita campur air sedikit aja teman-teman. Kita aduk dan kita langsung aja olesin ke kulit pangsit yang mau kita warnain. Ini aku pakai kulit pangsitnya yang ukuran kecil. Aku pakainya setengah bungkus aja dan kita langsung aja oles-oles seperti ini. 1 bungkus itu kalau nggak salah isinya tuh 44 piece teman-teman ya, kepakainya kira-kira tuh 22 piece gitulah. Kita warnain pelan-pelan aja seperti ini. Ini sorry ya agak belepotan teman-teman. Kalau kalian bisa lebih rapi, sok warnanya agak rapi dikit. Ini nggak perlu nunggu kering langsung bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman mau nunggu buat adonan dulu, jangan lupa dibungkus dulu biar kulitnya nggak kering. Tapi kalau kayak aku kayak gini langsung dipakai aja. Kita pakai adonannya kurang lebih 1 sendok makan dan kita lipat seperti ini. Kita gulung aja biasa teman-teman. Kalau kalian penasaran ini tuh aku ngerikuk sosis model apa, aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau kalian mau beli yang langsung jadi boleh, kalau mau rikuk sendiri juga boleh. Kalau beli kalian bisa langsung aja klik keranjang. Kalau mau rikuk sok aku saranin rikuk sih ya, pasti jauh lebih sehat karena emang bahan-bahannya kita yang pilih. Ini nggak perlu dikasih perekat ya, cukup digulung-gulung aja dan ini di hasilnya. Aku tunjukin sebagian aja teman-teman. Ini kalau udah dibentuk semuanya kita langsung aja siap kukus. Karena hasilnya banyak banget, aku bakalan kukus beberapa kali ya. Ini ngukusnya jangan berdempet-dempetan biar hasilnya tuh cakep, biar kulitnya nggak terlalu kering. Ini sebelum kita kukus jangan lupa diolesin air dulu ya teman-teman ya, biar nanti si kulitnya tuh nggak kering gitu teman-teman. Jadi lebih enak kalau dimakan. Ngukusnya juga nggak lama-lama, aku ngukusnya kurang lebih 15 menit aja, pokoknya sampai dia bener-bener mateng. Biar bagian bawahnya itu nggak lengket, jangan lupa bagian saringannya ini tuh dikasih minyak goreng ya teman-teman ya. Jadi sebelum dikukus bagian bawahnya ini tuh dilapisi minyak goreng biar nanti dia nggak nempel. Ini kalau udah diolesin air tinggal ditutup dan kita kukus.
Bisa disesuaikan ya, kalau kalian pengen langsung dimakan agak lama teman-teman biar tepungnya matang, tapi kalau kalian pengen di frozen cukup 15 menit aja, kayak gini udah cukup. Karena hasilnya banyak banget, aku ngukusnya 2 kali ya teman-teman ya. Ini kalian lihat sendiri, bentukannya mirip banget kayak otak-otak ya sih, aku lihatnya sih kayak otak-otak, tapi sebenarnya ini tuh sosis lumpia. Nanti aku bakalan kasih linknya deh. Menurut kalian mirip gak sih bentuknya? Ini kalau udah dingin kita langsung aja bungkus-bungkus. Teman-teman bisa dibungkus pakai plastik ataupun mika. Aku bakalan bungkusnya pakai mika kayak gini aja ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah ya, kalau hitungan aku tuh jadinya tuh kisaran ini teman-teman, 26 piece, dijual 500 tuh ada untung, cuman biar lebih untung kayaknya sih 2003 atau 1000-an ya. Ini tinggal ditutup aja dan kita simpen di freezer. Langsung goreng juga boleh, tapi karena aku pengen di frozen dulu jadi aku bekuin dulu ya. Dan kalau udah beku kita langsung aja siap goreng. Kalau udah keburu beku jangan lupa didiamkan dulu di luar ruangan kurang lebih 30 menit ya. Kalau udah nggak beku lagi kita langsung aja siap goreng. Tuh mirip gak sih teman-teman seperti yang dijual-jual di luaran sana? Coba deh menurut kalian gimana? Kalau kalian nggak mau beli pun please cek ini produk di Shopee. Menurut kalian mirip gak sih sama yang dijual di frozen-frozenan? Karena setiap tempat produksi pasti beda resep dan beda bentuk ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih ini udah mirip, karena ini tuh udah mateng ya teman-teman ya. Ngegorengnya nggak perlu lama-lama, sebentar aja. Aku sih biasanya makan kayak gini tuh lebih enak dipotong-potong, cuman kalau dipotong-potong tuh nggak kelihatan bentuknya teman-teman. Jadi kita utuhin kayak gini aja dan kita cocol pakai sambal dimsum. Aku udah pernah buat sambal dimsum ini di dimsum keju kemarin. Jadi kalau teman-teman butuh resep sausnya ini, kalian bisa langsung aja tonton video pas aku recook dimsum. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu empuk dan ada kenyalnya dikit lah teman-teman, enak lah pokoknya. Untuk rasanya sengaja aku buat agak plain ya teman-teman ya, karena sosis kayak gini biasanya tuh masih dikasih bumbu lagi gitu loh pas penyajiannya. Bisa dikasih bumbu tabur ataupun saus. Kalau kalian pengen denger review lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung aja nontonin suami aku. Kali ini kita cobain lumpia sosis ya. Dan kita di sini ada saus atau sambelnya dimsum. Kita pakai cocolan saus ini aja. Tampilannya kayak gini nih. Buat kalian yang pengen bikin sendiri, langsung aja mampir ke channel aku. Cara bikinnya gampang dan ini bisa dijual 500 sampai 1000-an. Untuk teksturnya sendiri kita langsung aja potek seperti ini. Dan wow, ini teksturnya nggak kenyal ya. Ini teksturnya tuh empuk banget. Jadi saat dimakan itu kayak gini nih. Ini langsung aja kita cobain ya. Teksturnya empuk, gurih, dan kriuk. Jadi nggak kenyal ya. Beda sama yang dimsum, beda sama batagor. Dia teksturnya kenyal. Jadi kalau kalian itu sering beli sosis-sosisan, nah ini ada jualnya juga. Biasanya ngomong lumpia sosis kayak gitu. Nah ini langsung aja kita coba lagi. Sausnya juga ikut mendukung ya. Saus pedas manis. Kita cobain lagi. Ini jajanan kayak gini, ini 500-an kayak gini. Ini aku nilai 9 dari 10. Harganya murah, rasanya mantap.